Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di video ini saya dapat kesempatan untuk review source audio, gak cuman kansnya aja. Karena di video ini saya akan melakukan review singkat DAC-AM dari Kinra, yaitu Celes CD2. Ini adalah DAC-AM di harga di bawah 500.000 dengan port balance 4.4 mm. Langsung aja kita coba unboxing DAC ini dan lanjut bahas kualitas suaranya. Untuk proses ambasinya ini cukup mudah, tinggal buka aja paketnya. Dan di dalamnya ini terdapat kardus kecil yang ada gambar DAC-AM-nya di tengahnya. Sayangnya ini dusnya tidak wangi-wangi dan gak ada waifunya. Lalu setelah kita buka ini box kecilnya, ini terdapat si DAC-AM-nya itu sendiri. Kebetulan saya pilih warna army green alias yang warna hijau tua. Secara build quality ini terasa solid banget seperti Fury Indonesia. Solid, solid, solid! Ini bodinya full metal dan sepertinya gak jauh beda sama bahan tank yang dipakai army beneran. Namun efek sampingnya ini DAC-nya agak-agak sedikit berat. Untuk ukurannya ini cukup kecil dan nempel langsung sama HP-nya, nggak ada kabel pemanjangnya. Untuk speknya, DAC-M ini tuh pakai DAC dari Conexan, yaitu CX31993, dengan tambahan chip amplifier dari Maxim, yaitu MAX 97220. Ini Maxim yang bikin chip, bukan Maxim ojek online atau Maxim yang ada di game burik tanpa pintu 8 bit. Untuk dukungan mikrofon, sayangnya DAC ini nggak support mic, jadi kalian nggak bisa lunasin hutang pakai DAC ini. Dari powernya, DAC ini mampu mengeluarkan 120 mW di 16 ohm dan 60 mW di 32 ohm. Powernya jauh lebih badak dibandingkan rata-rata colok HP. Buat tes suaranya, saya langsung aja coba colok DAC-nya ke salah satu HP saya yang pakai port USB Type-C. Dan ini langsung kedetek DAC-nya dan bisa keluar suara. Ini terdeteksi sebagai TTGK audio seperti rata-rata DAC yang pakai CX31993. Selanjutnya, saya bakal coba kualitas suara dari DAC ini dan colok kancing yang biasa saya pakai. Saya akan tes pakai beberapa IEM dan headphone. Di video ini saya akan bandingkan suara DAC ini jika dibandingkan dengan colok HP dan juga DAC murah sekitar 100.000. Untuk bassnya, Celes CD2 ini lebih deep dan lebih horek kalau dibandingin colok HP. Selain lebih deep, dari speed atau kecepatannya juga lebih cepat dan bassnya itu jadi lebih punchy, lebih nendang singkatnya. Kontrol bassnya juga lebih bagus setelah pakai DAC ini. Untuk vokalnya juga terasa lebih energetik dan semangat. Ketebalan dan kejernihannya juga sedikit improve. Dan untuk treble-nya ini tuh jauh lebih smooth dan lebih extend. Jadi si treble-nya lebih halus dan lebih panjang ekstensinya. Treble goibnya juga lebih keluar yang sebelumnya nggak ada saat colok HP langsung. Untuk teknisnya yang saya rasakan ini positioningnya lebih akurat dibandingkan colok HP langsung. Jadi buat main game seperti Babaji bakal lebih enak buat nyari tahu posisi musuhnya. Untuk tonalnya ini di kuping saya tuh terasa bright. Jadi ini DAC lebih cocoknya di pair dengan kans yang warm. Saya sudah coba DAC ini pakai beberapa kans saya baik IEM dan juga headphone. Berikut adalah kurang lebih impresinya. Untuk di IEM utama saya yaitu KZ EDC Pro, ini tuh masih kerasa improve-nya walaupun ini IEM-nya harganya jauh lebih murah daripada DAC-nya. Si bass-nya lebih horek tapi lebih cepat juga si speed-nya, dan kontrolnya tuh jadi lebih baik. Vokalnya jadi lebih maju dan clear. Dan salah satu kekurangan IEM ini yaitu treble-nya agak harsh atau kasar itu sedikit terobati dengan DAC ini. Untuk kebutuhan powernya saya perlu volume sekitar 30-40% untuk mendapatkan suara yang enak. Tapi pas saya coba di HP yang lain, ini malah 20-30% juga udah enak. Singkatnya, source tetap penting dan gak ada salahnya kalau source-nya lebih mahal dari kansnya atau IEM-nya. Dan Celes CD2 ini tuh bisa memperbaiki sedikit kekurangan dari IEM EDC Pro ini. Selanjutnya saya coba di IEM saya yang lainnya, yaitu Syngod EW300. Di IEM ini lebih kerasa improve-nya dibandingkan di EDC Pro. Si bass-nya sekarang jadi lebih deep dan gak terlalu dangkal banget. Vokalnya tuh lebih wangi dan juga treble-nya jadi semakin extend. Kalau di KZ EDC Pro tadi bisa bikin si harshnya berkurang. Di Syngod EW300, DAC ini bisa bikin bassnya lebih deep dan horek dengan speed yang masih tetap cepat. Untuk powernya ini sedikit lebih berat dari EDC Pro dan saya perlu volume sekitar 50-60% biar enak suaranya. DAC ini tuh masih mampu banget buat ngedrive IEM ini. Berdasarkan hasil coba di 2 IEM, DAC ini berhasil melakukan improvisasi terhadap kualitas suaranya jika dibandingkan colok HP atau pakai DAC yang di bawahnya. Selanjutnya saya akan coba colok headphone, apakah bisa improve juga? Dan terakhir saya akan coba colok DAC-nya ke headphone yang biasa saya pakai, yaitu Beyer Dynamic DT880 versi 250 ohm. Ini tuh sebenarnya di luar spesifikasinya karena ini DAC gak didesain buat colok headphone yang berat dan gak nyantumin dukungan buat ohm besar. Saat saya coba colok, awalnya saya yakin ini gak bakalan kuat dan suaranya bakalan kecil. Tapi ternyata secara power ini tuh gak kecil-kecil banget, tapi gak kuat-kuat juga sih sebenarnya. Ini harus pakai volume sekitar 90%-an baru bakalan bunyi dan cukup enak.
Dan yang jadi masalah karena si headphone-nya ini break, ditambah DAC-nya juga break, jadi kurang sinergi saat di pair dan si treble-nya itu jadi agak-agak kepedesan. Dari powernya juga ini sebenarnya agak kuat-kuat banget. Walaupun jauh lebih kuat dan keras dibandingin colok HP, ini tuh masih kurang buat keluarin potensi si headphone-nya. Singkatnya ini lebih bagus daripada colok HP tapi masih kurang. Ini bukan kesalahan dari DAC-nya, dan lebih karena si headphone-nya itu sendiri yang terlalu berat. Jadi ini DAC lebih cocoknya buat IM, terutama yang karakternya warm dan agak kurang cocok buat headphone yang berat dan Kans yang karakternya bright. Apakah Kinera Challenge Series 2 ini worth untuk dibeli? Sebenarnya menurut saya tergantung sih. Kalau kalian udah pakai DAC harga 100-300 ribuan, lebih baik nabung lagi aja buat DAC yang lebih mahal. Karena saat dibandingkan dengan DAC di harga tersebut, bedanya nggak jauh banget. Tapi kalau misalnya kalian baru pindahan dari colok HP dan ini DAC pertama kalian, Challenge Series 2 ini bisa jadi pilihan karena menawarkan kualitas suara yang lebih baik dari colok HP dan juga DAC ini tuh ada port 4.4 mm-nya. Jadi kalian bisa future proofing kalau misalnya mau ke balance nanti. Terima kasih banyak ke pihak Kinera dan juga Bass Audio yang sudah mengirimkan saya DAC ini ke Cibaduyut untuk direview. Walaupun saya dapat unit reviewnya, tapi review ini tetap jujur sesuai opini saya. Kalau kalian minat dengan DAC ini, langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.